Adapun anggota kelompoknya saya sendiri, Arya Siti Wiranto Sanusi, Muhammad Iwan Risa, Nurmala, Ahdatna Dinaici, Afifadullah, Nadia, Natasha Suci Utami, Novi Alia Ramadhani, Andi Muhammad Ramadan Manas Ngaji. Pertama adalah instabilitas genometik. Instabilitas genometik merujuk pada kecenderungan DNA dalam sel untuk mengalami mutasi atau perubahan struktural yang sering dan berlebihan. Yang kedua adalah pemendekan telomer. Pemendekan telomer adalah proses di mana telomer, struktur pelindung di ujung kromosom, menjadi semakin pendek seiring waktu. Yang ketiga yaitu perubahan epigenetik. Perubahan epigenetik adalah dampak pada ekspresi gen melalui pilihan lingkungan dan perilaku. Beberapa perubahan epigenetik adalah usia, merokok, pola makan, olahraga, dan konsumsi alkohol. Yang keempat yaitu hilangnya proteostasis. Hilangnya proteostasis adalah pusat untuk memahami penyebab penyakit yang terkait dengan kesalahan, pelipatan, dan degradasi protein yang berlebihan yang menyebabkan fenotipe kehilangan fungsi serta gangguan degeneratif terkait agregasi. Kelima yaitu penginderaan nutrisi yang dideregulasi, merujuk pada kondisi di mana mekanisme tubuh dalam mendeteksi dan merespon nutrisi tidak berfungsi dengan baik. Yang keenam adalah disfungsi mitokondria, merujuk pada gangguan fungsi mitokondria. Mitokondria merupakan organel dalam sel yang berperan penting dalam produksi energi melalui proses respirasi seluler. Ketika mitokondria tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan energi, kekurangan produksi ATP yang merupakan sumber utama energi sel, masalah otot, kelelahan otot, dan kelemahan. Yang ketujuh itu penuaan seluler. Penuaan seluler merupakan keadaan terhentinya siklus sel secara permanen yang terkait dengan perubahan morfologi sel, fisiologi, organisasi kromatin, dan ekspresi gen. Kelelahan sel punca atau biasa dikenal sebagai stem cell exhaustion merupakan di mana kondisi sel mengalami kemampuan penurunan untuk memperbaiki diri dan membentuk sel-sel baru. Hal ini juga biasanya berakibat pada penuaan, stres berulang, paparan faktor eksternal yang merusak. Perubahan komunikasi antar sel adalah perubahan cara sel berkomunikasi satu sama lain. Hal ini dapat terjadi dengan berbagai mekanisme, termasuk mensekresi molekul, memberi sinyal kontak langsung antar sel, dan mentransfer materi genetik melalui vesikel ekstraseluler. Adapun yang ke-10 adalah peradangan atau inflamasi yang dimaksud dengan respon dari suatu organisme terhadap patogen dari alterasi mekanis dalam jaringan berupa rangkaian reaksi yang terjadi pada tempat jaringan yang mengalami cedera seperti karena terbakar atau terinfeksi. Yang ke-11 adalah macroautophagy. Macroautophagy adalah komponen penting dalam sel yang bertanggung jawab untuk membersihkan dan mendaur ulang komponen seluler yang rusak atau tidak diperlukan. Yang ke-12, dysbiosis mikrobioma adalah merujuk pada ketidakseimbangan atau gangguan dalam komposisi dan fungsi komunitas mikroba yang berada di lingkungan tertentu, biasanya di usus. 3. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.